Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Saputra, NIM 2003010104 akan mempresentasikan hasil kerjaan saya, Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan tema bangunan. Yang pertama, yaitu informasi ayat. 1. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Angangit dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu didirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Kedua, dan kamu pahat sebagaimana dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Quran Surat Asy-Syura ayat 149. Ketiga, Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 95. Keempat, bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 110. 5. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Quran Surat Al-Kahf ayat 21. 6. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? Quran Surat Asy-Syura ayat 128. Selanjutnya ada nomor 7, 8, 9. Selanjutnya juga kita bisa lihat bersama 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan masih banyak. Yang kedua, pemikiran kritis atau logis. Pada dunia arsitektur, ada dikenal sebuah konsep dasar yang dicetuskan Vitruvius, seorang arsitek yang hidup di zaman Romawi, untuk menilai sebuah objek arsitektur. Konsep dasar ini terdiri dari 3 unsur utama, yakni kekokohan atau firmitas, kegunaan atau utilitas, dan keindahan atau venustas. Alam semesta dan segala yang ada di dalamnya ternyata mengandung 3 nilai yang sangat sempurna tersebut. Contohnya, papan raffles, penggunaan pembatas rumah atau pagar yang tidak berlebihan atau terlalu tinggi. Islam adalah agama yang sangat dengan etika moral dalam segala aspek kehidupan. Lantas, adakah etika yang berhubungan dengan arsitektur? Menjaga silaturahim yang baik terhadap tetangga merupakan etika moral yang dapat dikembangkan ke arah arsitektural. Peninggalan-peninggalan peradaban terdahulu di bidang arsitektur sudah banyak tersebar di muka bumi. Karena itu, situs-situs purbakala mestinya dilestarikan dengan baik sebagai sumber ilmu sejarah, budaya, arkeologi, termasuk arsitektur.
Ketiga, pembahasan atau analisis. Salah satu bidang yang sangat menonjol dalam peradaban Islam adalah arsitektur. Hingga muncullah sebutan arsitektur Islam atau Islamic Architecture dalam Hasanah Arsitektur Dunia. Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan manusia dan proses penghambaan dirinya kepada Tuhannya. Bentuk-bentuk prinsip arsitektur Islam terentang mulai dari masjid, makam, istana, dan benteng. Dari keempat jenis bangunan inilah kosakata arsitektur Islam berkembang dan digunakan untuk menciptakan bangunan lainnya, seperti pemandian umum atau hammam, air mancur, monumen, juga landmark kota. Ka'bah atau Baitullah kerap disebut sebagai arsitektur Islam paling awal. Monumen primordial ini dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan direnovasi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah merupakan refleksi dunia dari monumen surgawi yang juga terpantul dalam hati manusia. Keselarasan dimensi Ka'bah, keseimbangan dan simetrisnya, sekaligus merupakan pusat kosmos Islam. Geometri, bentuk, dan ukuran Ka'bah memainkan peranan penting dalam kemunculan arsitektur Islam selanjutnya. Konsep dasar bangunan arsitektur Islam adalah cara membangun sebagaimana ditentukan hukum syariah tanpa batasan terhadap tempat dan fungsi bangunan. Namun, lebih kepada karakter Islami dalam hubungannya dengan desain bentuk dan dekorasi. Konsep pembangunan dan keindahan berdasarkan Al-Quran inilah yang terdapat dalam arsitektur Islam. Keindahan arsitektur Islam syarat makna. Setiap detailnya mengandung unsur simbolisme nan mendalam. Salah satu makna yang terbaca dalam arsitektur Islam adalah kekaguman manusia terhadap keindahan dan estetika yang tak lepas dari penyerahan diri pada keagungan Sang Kholik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perilaku dan akhlak yang dilandasi nilai-nilai Islam yang mendasari lahirnya karya arsitektur Islam tidaklah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita dapat melihat karya-karya arsitektur Islam di berbagai belahan dunia dengan tujuan yang satu, yaitu untuk beribadah dan berserah diri kepada Allah. Lebih lanjut, terwujudnya beberapa hasil karya arsitektur Islam yang didasari nilai-nilai Islam dapat pula membentuk satu perilaku dan akhlak yang menuju kepribadian dan citra diri Islam yang dibentuk dari lingkungan tersebut. Arsitektur Islam yang dilandasi oleh akhlak dan perilaku Islam tidak mempunyai representasi bentuk yang satu dan seragam. Tetapi arsitektur Islam mempunyai bahasa arsitektur yang berbeda, tergantung dari konteks di mana dan apa fungsi dari bangunan yang didirikan tersebut. Karya arsitektur Islam tidak pula dibatasi oleh wilayah, benua, dan negara, karena kita akan melihat kekayaan arsitektur Islam dari keragaman tempat yang membawa ciri khas dari wilayah masing-masing negara tersebut. Dari keberagaman tersebut, akhirnya dapat dihadirkan suatu kekayaan hasanah arsitektur Islam yang melandasi lahirnya peradaban Islam yang membawa manusia pada rahmatan lil ngalamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.